searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the... Nah, ini sangat mengejutkan sekali setelah Alun Trisambodo yang menyebut ada transaksi 500 miliar saja itu sudah menghebohkan jagat maya Twitter dan bahkan menjadi gunjingan masyarakat Indonesia. Tetapi lagi-lagi ini Mahfud MD membongkar lagi, yaitu ada transaksi janggal senilai 300 triliun di Kemenq dan melibatkan 460 orang. Wow, bayangkan setelah kabar RAT kemarin saja sudah menghebohkan, apalagi ini nilai transaksinya juga tidak main-main, mencapai 300 triliun. Saya jadi berpikir-pikir ya, kok baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo semua terbongkar? Padahal menurut Mahfud MD, transaksi janggal tersebut dari PPATK itu dimulai pada tahun 2009 hingga 2023. Capaian total transaksi janggal tersebut mencapai 300 triliun. Kok tidak dulu-dulu ya? Waktu zaman Pak SBY misalnya, semua ini terbongkar. Tetapi malah di zaman era pemerintahan Presiden Joko Widodo semua itu terungkap. Itu berarti kan Anda bisa berpikir sendiri, berarti memang pemerintahan saat ini memang lagi bersih-bersih. Ini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundum. Ini sih bukan badai lagi, tapi sudah gelombang tsunami di Kemenq. Saatnya bersih-bersih dan sikat semua banditnya. Mahfud transaksi janggal 300 triliun di Kemenq libatkan 460 orang. Ini merupakan sungguh temuan yang sangat fenomenal sekali, yaitu menemukan transaksi janggal 300 triliun. Dan ini juga harus diusut tuntas dan clear supaya tidak menjadi isu-isu liar di masyarakat. Dan bahkan juga di sini siapa pendukung Anies Baswedan malah secara tidak langsung mengkampanyekan Anies Baswedan. Bocor setelah diblokir 500 miliar rekening milik pegawai pajak dan bea cukai, kini ditemukan kembali transaksi mencurigakan 300 triliun. Itulah mengapa rakyat ingin perubahan. Yang setuju silahkan retweet. Saya tidak menjamin ya, ketika dipimpin oleh Anies Baswedan pasti ini juga tidak akan terungkap ya, yang seperti ini, RAT misalnya. Dan bahkan juga transaksi janggal 300 triliun pasti juga tidak akan terungkap. 300 triliun men, itu bisa untuk biaya capres di Amerika Serikat. Ya bisa jadi, ini malah secara tidak langsung mengkampanyekan Anies Baswedan. Itulah mengapa rakyat ingin perubahan. Ini dilakukan sudah lama sekali. Kalau dilihat dari beritanya, ini dilakukan sudah lama. Kalau dari riwayat dari PPATK kemarin pada tahun 2009, yaitu transaksi janggal dimulai tahun 2009 hingga 2023. Dari berita ini, yaitu dari liputan6.com, Mahfud MD bongkar, ditemukan lagi transaksi mencurigakan 300 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik mengungkapkan adanya temuan transaksi baru atau pergerakan uang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di kampus Universitas Gadjah Mada. Bagian besar transaksi mencurigakan itu berasal dari 2 direktorat. Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi. Malah ada pergerakan mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada Direktorat Jenderal Pajak dan juga Bea Cukai. Terkuak jika ternyata transaksi mencurigakan ini berasal dari luar transaksi 500 miliar yang bersumber dari rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibukukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaporkan temuan itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Iwan Yustiavandana. Ya, semoga sajalah kasus ini cepat terbongkar dan bisa ditemukan agar masyarakat ya kembali lagi percayalah dengan Kemenq lah, apalagi Kemenq satu-satunya lembaga yang mengelola keuangan negara, mengelola perpajakan yang dari masyarakat luas, sehingga kalau tidak dipercaya lagi maka masyarakat kemungkinan enggan membayar pajak dan lain sebagainya. Moga saja kasus ini cepat selesai dan bisa Bu Sri Mulyani bisa bersih-bersih lah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi penasaran ya, komentar-komentarnya bagaimana ya di sini ya. Hampir di semua instansi banyak oknumnya, apalagi lahan basah. Tapi yang heran, oknum kok banyak ya. Ayo, siapin rekening buat muntahin hibah. Pecat semua, ganti yang baru. Masih percaya yang sebutan oknum? Dirjennya kan Mbahnya Garung. Terlambat seharusnya dibersihkan saat Jokowi baru dilantik. Tapi justru beliau setuju tunjangan gede buat ASN Kemenq. Kalau bersih-bersih pastikan juga jangan pakai sapu bekas pakai
percuma. Kalau dari sini sih ya memang ini oknum lah, karena hanya 460 orang. Bayangkan pekerja di Kemenq itu, ASN di Kemenq kalau nggak salah mencapai 40 ribuan sekian ya. Jadi memang oknum karena hanya segelintir. Ya semoga saja bisa dibersihkan secara cepat dan bisa mengembalikan kepercayaan publik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya temuan transaksi baru atau pergerakan uang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenq senilai 300 triliun. Hal ini diungkapkan Mahfud MD di kampus Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta pada Rabu 8 Maret 2023. Sebagian besar transaksi mencurigakan ini berasal dari 2 direktorat. Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi. Malah ada pergerakan mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Jelas Mahfud MD, dilansir dari Antara. Terkuak, jika ternyata transaksi mencurigakan ini berasal dari luar transaksi 500 miliar yang bersumber dari rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Mahfud, yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, telah melaporkan temuan tersebut itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menurut dia, telah memeriksa satu persatu pegawai Kemenq yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, sekitar ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani Menq. PPATK juga sudah menyampaikan, ujar dia. Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu menjamin temuan pergerakan uang mencurigakan itu bukan hoax dan tidak dapat disembunyikan di era keterbukaan informasi. Kenapa saya bicara kepada saudara? Karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya nggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoax. Ini saya sampaikan tidak hoax, ada datanya tertulis, kata Mahfud MD kepada awak media. Kementerian Keuangan akhirnya secara resmi memecat Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Wilayah Jakarta Selatan. Hal ini dipastikan setelah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan, saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan. Selama mengaudit Rafael, Inspektorat Jenderal membentuk 3 tim. Pertama yaitu tim eksaminasi yang bertugas menelusuri dan mencocokkan laporan harta kekayaan. Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat beberapa harta milik Rafael yang belum didukung bukti otentik kepemilikannya. Ujarnya di Kementerian Keuangan pada Rabu 8 Maret 2023. Tim kedua yaitu bertugas menelusuri harta kekayaan yang belum dilaporkan. Dan hasilnya terdapat usaha yang tidak dilaporkan. Harta kekayaan yang dimaksud ada dalam bentuk uang tunai dan juga bangunan. Kemudian, Awan menyampaikan, terdapat aset diatasnamakan dengan pihak terafiliasi, seperti aset Rafael atas nama sang kakak, orang tua, adik atau teman. Tim ketiga yaitu tim investigasi dugaan fraud. Dalam hasil investigasi tim, Rafael Aluntri Sambodo terbukti tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap dengan tidak melaporkan harta kekayaan secara benar. Bahkan, Rafael terbukti menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan dan terindikasi berupaya mensembunyikan harta dan sumber perolehan hartanya. Tidak patuh dalam pelaporan pajak, gaya hidup yang tidak sesuai atas asas kepatutan, pungkasnya.
Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustivandana, mengatakan telah memblokir puluhan rekening milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenq Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dendi. Dari puluhan rekening tersebut ditemukan transaksi janggal sebesar 500 miliar lebih. Pihaknya masih akan melakukan analisis lebih lanjut terkait rekening-rekening tersebut. Bahkan dia memprediksi nominal transaksi itu kemungkinan akan bertambah. Kami analisis dan koordinasi intensif dengan KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Terus berkembang nominal transaksi janggalnya, kata Ivan kepada liputan6.com pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelumnya Ivan menyampaikan, dulu dari puluhan rekening tersebut diantaranya merupakan rekening istri Rafael, Ernie Meike Tarondek dan sang anak Mario Dendi Satrio, tersangka penganiayaan David Ozora atau David Latumahina. Diketahui harta Rafael Alun tak sesuai dengan profilnya yang tertera dalam LHKPN, yakni 56,1 miliar. Oleh karena itu, KPK memutuskan membuka penyelidikan untuk mencari unsur pidana yang dilakukan mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenq Rafael Alun Trisambodo tersebut. Lebih lanjut, KPK telah mengklarifikasi harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023 kemarin. Atas klarifikasi tersebut, KPK menyebut membuka kemungkinan membawanya ke ranah pidana dengan memerintahkan Direktorat Penyelidikan mengusut asal-usul harta tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan dugaan pidana dalam kepemilikan harta Rafael yang tak sesuai profil. Terlebih, KPK berencana akan kembali memanggil Rafael soal harta 56 miliar tersebut. Bahkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan menyebut temuan yang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi keuangan Ditjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang diduga janggal telah diserahkan ke Kementerian Keuangan. Mahfud mengaku mendapatkan laporan soal transaksi keuangan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang bernilai fantastis, yakni 300 triliun. Kepala PPATK, Ivan Yustivandana, menyebut informasi tersebut mereka sampaikan ke Kementerian Keuangan dalam bentuk hasil analisis. Sudah kami serahkan informasi hasil analisisnya ke Kemenq sejak 2009 sampai 2023, kata Ivan dikonfirmasi suara.com pada Rabu 8 Maret 2023. Mahfud MD sebelumnya mengungkapkan ada pergerakan uang di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai mencapai 300 triliun yang diduga mencurigakan. Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU itu mengaku mendapat laporan itu pada 8 Maret 2023. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun. Harus dilacak, ujar Mahfud. Dia menegaskan informasi yang disampaikan bukan berita bohong atau hoax. Baginya penting untuk menyampaikan informasi itu kepada publik. Ini yang saya sampaikan tidak hoax, ada datanya tertulis, ucapnya. Inspektorat Jenderal Ditjen Kementerian Keuangan Kemenq telah menyelesaikan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, terbukti bahwa Rafael Alun menyembunyikan harta yang tidak patuh perpajakan. Audit investigasi ini untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, ujar Inspektur Jenderal Kemenq Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers di kantor Kemenq pada Rabu 8 Maret 2023. Ia juga menuturkan Irjen Kemenq melakukan pemeriksaan dengan berbentuk 3 tim, yaitu tim eksaminasi laporan harta kekayaan, tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, dan tim investigasi dugaan fraud. Pada tim eksaminasi dilakukan pemeriksaan seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat beberapa harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikannya.
Tim ini juga melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada, media sosial, baik video, foto, dan sebagainya. Jadi tim ini juga adalah bahan untuk tim investigasi, jelas dia. Kemudian dalam pemeriksaan yang dilakukan tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, ditemukan bahwa terdapat hasil usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Kemudian ditemukan juga bahwa dia tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan, serta ditemukan bahwa sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi, baik itu orang tua, kakak adik, maupun teman. Selanjutnya, pada hasil pemeriksaan oleh tim investigasi, ditemukan bahwa Rafael Alun Trisambodo tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai aparatur sipil negara. Lalu, ditemukan bahwa Rafael Alun Trisambodo tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia juga ditemukan menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Dari hasil investigasi, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan pihaknya akan turut memeriksa dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan Rafael Alun termasuk dalam program Tax Amnesty atau program pengungkapan sukarela. Suryo menekankan pihaknya akan memeriksa bekas pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak maupun pihak-pihak yang terlibat dengannya saat melaksanakan Tax Amnesty Jilid 2 yang dilaksanakan pada 2022. Ia akan memeriksa dengan sejumlah undang-undang yang terkait pajak. Logikanya gini, bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti undang-undang. Undang-undangnya apa? Undang-undang pajak atau undang-undang KUP. Cara kami periksa dan kami periksa, kata Suryo saat konferensi pers di Kementerian Keuangan dikutip pada Kamis 9 Maret 2023. Jika dalam kasus ini ada pajak terutang yang tidak ditunaikan pihak-pihak yang memanfaatkan RAT maupun RAT sendiri yang diduga turut melakukan pengemplangan pajak, ia memastikan akan memanfaatkan Undang-Undang PPH maupun Undang-Undang PPN dalam proses pemeriksaannya. Kalau ada pajak terutang, berarti kita bicara Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN, serta UU material lainnya termasuk kita concern Undang-Undang Tax Amnesty, ujar Suryo. Yang terpenting saat ini menurut Suryo, konstruksi kasus pajak yang melibatkan RAT dan pihak-pihak yang terkait dengannya harus jelas terlebih dahulu. Baru setelahnya ia akan memeriksa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kami mesti lihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa, dan nanti kami cocokkan ke peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut, kata Suryo. Jadi, terdapat beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini. Kita lakukan hal yang sama. Jadi kita nggak bisa lepas dari undang-undang yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seorang atau sebuah wajib pajak, ungkapnya. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD lagi-lagi membongkar sejumlah transaksi mencurigakan yang melibatkan orang di Kementerian Keuangan hingga mencapai 300 triliun. Mahfud MD menyebutkan hal ini telah terjadi sejak 2009. Yang lalu, jauh sebelum Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, laporan kecurigaan itu sudah pernah dilaporkan sebelumnya namun tidak ada kemajuan dan justru menghambat hingga sekarang. Padahal berdasarkan kecurigaannya, ia menduga ada sekitar lebih dari 460 orang di Kementerian Keuangan yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut. Itu tahun 2009 sampai tahun 2023. Ada 160 laporan lebih, taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu.
yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar angka 300 triliun. Kata Mahfud MD dikutip ayujakarta.com dari YouTube Kemenko Polhukam RI pada 9 Maret 2023.